Dalam tragedi Mei 1998 di Indonesia, warga keturunan China menjadi target penjarahan, pemerkosaan, dan pembunuhan oleh massa yang tidak puas terhadap rezim Soeharto. Namun, kini disadari bahwa etnis China hanya dijadikan kambing hitam oleh elit pemerintahan supaya rakyat bisa melampiaskan amarahnya. Etnis China dapat dengan mudah dijadikan kambing hitam berkat adanya diskriminasi yang sudah mengakar sejak masa kolonial Belanda, yang dimana pada masa itu etnis China dijadikan perantara ekonomi oleh penjajah dengan pribumi, namun juga dipisahkan secara sosial dan hukum dari pribumi. Politik ini pada akhirnya memupuk stigma dan kecemburuan sosial terhadap etnis China yang dianggap sangat beruntung, meski sebenarnya yang diuntungkan hanyalah penjajah. Setelah Indonesia merdeka, diskriminasi terhadap etnis China tidak menghilang, baik itu dari sisi hukum maupun sosial. Kemudian pada masa Orde Baru, Soeharto memberlakukan kebijakan yang membatasi hak-hak budaya dan politik etnis China, seperti pelarangan Imlek, larangan penggunaan nama China, dan diskriminasi di bidang pendidikan serta karir birokrasi. Meski menghadapi diskriminasi, sebagian etnis China berhasil menjadi pengusaha yang sangat sukses, bahkan melampaui pribumi. Ironisnya, keberhasilan ini justru semakin memperkuat pandangan negatif terhadap etnis China. Pada titik ini, etnis China dianggap sebagai kelompok yang sangat rakus, jadi tak heran apabila diskriminasi dan pandangan negatif yang telah mengakar memudahkan etnis China untuk dijadikan kambing hitam oleh pemerintah saat ada masalah dalam negeri, yang salah satunya adalah tragedi 98. Saat tragedi terjadi, pemerintah berhasil mengubah sebagian pandangan rakyat supaya menyalahkan etnis China sebagai simbol kesenjangan dan penyebab krisis di dalam negeri. Meskipun faktanya akar kesenjangan dan krisis yang terjadi dikarenakan kekayaan negara dikuasai oleh keluarga Soeharto dan kroninya. Meskipun di antara kroni Soeharto ada etnis China-nya, itu bukan berarti semua etnis China yang ada bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Pada akhirnya, pandangan anti-China yang telah dipelihara selama era kolonial yang diwariskan secara turun-temurun dan berhasilnya strategi pemerintah dalam pengalihan isu meledak menjadi kekerasan. Sekali lagi, kekerasan terhadap etnis China ini bukan karena etnis China bertanggung jawab atas krisis yang terjadi di Indonesia, melainkan karena mereka dijadikan target pengalihan kemarahan oleh provokator dan elit pemerintah.